Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Pada pertemuan kali ini, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Tema 6, subtema 1, pertemuan kedua, tentang memperkirakan dan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi, yaitu memilih kata untuk membuat judul teks non-fiksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang memperkirakan isi teks berdasarkan judul. Sekarang kita akan belajar membuat judul berdasarkan isi teks. Ada beberapa hal yang perlu diingat ketika kita akan membuat judul bacaan. Yang pertama, judul merupakan kepala teks yang mencerminkan isi teks. Yang kedua, judul biasanya dicetak mencolok, misalnya berukuran lebih besar dibandingkan huruf dalam teks. Yang ketiga, pilihan kata dalam judul biasanya terdiri dari kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata penting yang berkaitan dengan pokok bahasan yang sedang dibicarakan. Lalu, bagaimana cara menentukan judul pada teks? Cara menentukan judul pada teks adalah 1. Memahami isi dan tema teks terlebih dahulu. Cara memahami isi teks yaitu dengan mencari informasi penting di setiap paragraf. Kedua, menentukan kata kunci dalam teks. Ketiga, setelah itu buatlah judul dari kata-kata kunci tersebut. Keempat, susunan kata yang dipilih untuk judul teks sebaiknya mampu menarik perhatian pembaca. Kalau sudah menemukan kata yang tepat, lalu kita tulis judulnya. Bagaimana cara menulis judul yang benar? Cara menulis judul yang benar adalah 1. Setiap huruf di awal kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, ayahku, pahlawanku. Judul ini terdiri dari dua kata, yaitu ayahku dan pahlawanku. Kata pertama ayahku, A, ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua pahlawanku, P, ditulis dengan huruf kapital. Kedua, gunakanlah huruf kecil untuk kata tugas, yaitu preposisi, konjungsi, dan interjeksi, yaitu di, ke, dari, pada, dalam, dengan, dan sebagainya. Contohnya, surat dari sahabat. Judul ini terdiri dari 3 kata, yaitu surat, dari, sahabat. Kata pertama surat, S, ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua dari, D, ditulis dengan huruf kecil. Kata ketiga adalah sahabat, S, ditulis dengan huruf kapital. Contoh kedua, bermalam di Mekah. Judul ini terdiri dari 3 kata, yaitu kata bermalam, di, dan Mekah. Kata pertama bermalam, B, ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua di, D, ditulis dengan huruf kecil. Dan kata ketiga Mekah, M, ditulis
dengan huruf kapital. Kata tugas yang berada di awal ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, pada sebuah kapal. Judul ini terdiri dari 3 kata, yaitu pada, sebuah, dan kapal. Kata tugas pada, karena berada di awal, maka P-nya ditulis dengan huruf kapital. Contoh kedua, di dalam kelas. Judul ini terdiri dari 3 kata, yaitu di, dalam, dan kelas. Kata depan di, karena berada di awal kalimat, maka D-nya ditulis dengan huruf kapital. 3. Perhatikan kaidah huruf kapital pada kata ulang. Untuk kata ulang murni dan kata ulang semu, setiap kata diawali ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu merupakan kata ulang murni, maka kupu K pertama huruf kapital dan kupu K kedua juga huruf kapital. Contoh kedua, penari-penari latar. Kata penari-penari, P-nya pada kata pertama dan P pada kata kedua ditulis dengan huruf kapital, karena dia merupakan kata ulang murni. Untuk kata ulang berimbuhan atau kata ulang sebagian, hanya pada kata pertama yang ditulis di awalnya menggunakan huruf kapital. Ya, yang di awalnya ditulis menggunakan huruf kapital. Contohnya, lestarikan budaya ramah tamah. Kata ramah tamah merupakan kata ulang sebagian. Maka R-nya, kata ramah tamah R ditulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan tamah T-nya ditulis dengan huruf kecil. Contoh kedua, hiruk pikuk kota metropolitan. Hiruk pikuk merupakan kata ulang sebagian. Hiruk pikuk H ditulis dengan huruf kapital, sedangkan pikuk P-nya ditulis dengan huruf kecil. Ada beberapa prinsip dalam penulisan judul bacaan. 1. Judul bukan kalimat. Oleh karena itu, tidak perlu tanda baca. 2. Hemat atau tidak pemborosan kata. Contohnya, 10 ciri-ciri tulisan yang baik. Judul tersebut salah. Yang benar adalah 10 ciri tulisan yang baik. Di mana letak kesalahannya? 10 sudah merupakan jamak. Jadi, tidak usah ciri-ciri ini ditulis ulang. Yang ketiga, logis, yaitu memperhatikan nalar berbahasa. Contohnya, edarkan narkoba, polisi tangkap seorang mahasiswa. Kalimat tersebut atau judul tersebut salah. Yang benar adalah edarkan narkoba, mahasiswa ditangkap polisi. Yang keempat, paralel. Artinya, ada kesamaan bentuk yang digunakan. Dapat dilihat dari kelas kata atau imbuhan yang digunakan. Contohnya,
mengenal fungsi dan cara pembuatan permainan edukasi. Judul tersebut benar. Sedangkan yang salahnya adalah mengenal fungsi dan cara membuat permainan edukasi. Hal yang paling utama untuk menentukan judul bacaan adalah bahwa judul tersebut harus benar-benar mencerminkan isi teks. Sekarang perhatikan paragraf tanpa judul berikut ini. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kita memilih hak untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman tinggal di suatu lingkungan. Namun, untuk mewujudkan kenyamanan dan ketentraman, kita juga harus melaksanakan kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya, dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu. Dengan demikian, semua masyarakat dapat merasakan manfaat menjaga lingkungan yang dilakukan bersama-sama. Bagaimana cara menentukan judul bacaan tersebut? 1. Baca dan pahami isi teks tersebut dengan cara mencari informasi penting. 2. Menentukan kata kunci. Lalu, apa kata kuncinya? Misalnya, kebersihan lingkungan, masyarakat, kenyamanan, dan ketentraman. Nah, mari kita buat judul dari kata-kata kunci tersebut. Kata kuncinya adalah kebersihan lingkungan, masyarakat, kenyamanan dan ketentraman, dan lingkungan. Judul yang tepat untuk bacaan tersebut adalah kebersihan lingkungan dan atau lingkungan bersih, masyarakat nyaman dan tentram. Pada contoh di atas, teks tersebut terdiri dari satu paragraf. Lalu, bagaimana menentukan judul dari teks yang terdiri dari beberapa paragraf? Cara menentukan judul yang terdiri dari beberapa paragraf adalah dengan cara menentukan kata kunci pada setiap paragraf. Setelah itu, tentukan judul yang tepat berdasarkan kata kunci sesuai dengan isi teks. Baik anak-anakku, setelah kalian mendengarkan dan menyimak materi, Ibu kira cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.